Kita mau ngobrol-ngobrol soal apa yang lagi lumayan rame kemarin ini ya. Ada berita, ada kasus tentang ibu gitu ya, yang melakukan perbuatan yang apa ya, perbuatan yang kita tidak sangka-sangka gitu ya, tapi bisa jadi disebabkan oleh ini nih, kerapuhan seorang ibu. Yaitu kadang-kadang kita sebagai ibu tuh punya tanda stres yang suka nggak disadari. Kita selalu menganggap bahwa kita kayaknya kuat kok gitu ya, atau kita nggak apa-apa kok, aman-aman aja gitu. Tapi ternyata sebenarnya tuh enggak. Kalau nggak salah seminggu yang lalu ya, ada kasus seorang ibu gitu ya, yang sudah punya 3 anak dan kemudian merasa bahwa anaknya tidak pantas untuk hidup susah atau bersedih gitu ya. Nah, padahal Betul. itu Mhm. mungkin bagian dari apa ya, Mhm. stres dia gitu, seorang ibu. Menurut Mhm. Mbak, Mhm. kasus tersebut bagaimana ya Mbak? Oke, ini emang, kasus yang jadi kayak wake up call gitu ya, Mbak Nuca ya. Artinya kita memang perlu banyak sekali belajar dari kasusnya Mbak Kanti ya, karena memang namanya kan juga sudah diekspos gitu ya di media juga. Jadi, sebenarnya gini, insting seorang ibu itu kan adalah melindungi anak ya, Mbak Nuca ya. Jadi secara nature dia pasti ingin sekali membantu anak dan menolong anak. Nah, tapi kemudian pada, seorang ibu yang memang mungkin, katakanlah mungkin depresif ya, insting tersebut digunakan memang dia rasa ingin menolong anak, tetapi caranya salah, gitu. Jadi kan dia sebetulnya ingin nolong anaknya, supaya anaknya nggak susah, supaya anaknya nggak dibentak-bentak lagi, supaya nggak jadi sakit lagi, sehingga dia ambil jalan yang keputusasaan dengan akhirnya tadi gitu ya melakukan tindakan yang di akal pikiran kita tuh secara logik kayaknya kok bisa ya setega itu gitu. Jadi balik lagi ketika seseorang memang ada fase di mana dia mengalami keputusasaan yang Mbak Nuca, mostly kebanyakan kemampuan berpikir logiknya itu menjadi sangat kurang atau kabur lah gitu. Jadi insting menolong anak itu menjadi salah gitu ketika itu dimanifestasikan dalam bentuk perilaku kriminal gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau tanggapan aku. Oke Mbak Ayang, nah ini kan bisa jadi gitu ya, bahwa Mm-mm. dia merasa gitu ya, Mbak Kanti ini merasa bahwa dirinya dulu pernah hidup bersedih-sedih, bersusah-susah karena mungkin pola asuh orang tuanya juga gitu sebelumnya. Betul, betul. Apakah seberapa besar sih Mbak pengaruh masa lalu atau apa ya, parenting orang tua kita berpengaruh Mm-mm. kepada kita nih saat ini yang menjadi orang tua juga atau menjadi ibu buat anak-anak kita, Mm-mm. sampai kita bisa apa ya, melakukan tindakan-tindakan yang tadi di luar Mm-mm. akal pikiran kita gitu. Mhm, oke. Kalau kita bicara soal pola pengasuhan ya, jadi kalau kebentuknya anak tuh seperti apa sih? Itu pasti kan pertama by nature ya, Ya. artinya genetik. Itu perannya 20%. Jadi, sifat-sifat dasar anak itu pasti dari kita. Tetapi yang paling signifikan sekali itu 80% lingkungan sosial. Gitu. Jadi lingkungan sosial itu di dalamnya ada pengasuhan orang tua, ada gaya komunikasi orang tua, lingkungan tetangga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, kemasyarakatan, itu memberikan kontribusi. Nah, kalau anak memang di golden momennya itu kan most of the times dia 24 jam, 7 hari, 365 hari gitu ya, itu kan kebanyakan memang dengan significant others-nya adalah ayah dan ibu. Lalu kemudian kalau orang tuanya memperlakukan dia dengan cara-cara yang tidak tepat, misalnya mengabaikan, ada kekerasan verbal, kekerasan fisik ya, itu pasti akan menimbulkan trauma gitu. Makanya kenapa kita kan seringkali mengenal dengan inner child gitu ya Mbak. Jadi inner child yang terluka. Walaupun ada juga inner child yang nggak terluka gitu, tapi ini inner child yang terluka. Jadi kita tidak pernah tahu karena stres ini kan pengalaman personal ya Mbak Nuca. Jadi ketika seorang anak mengalami sebuah masa yang menyakitkan, itu personalized sekali. Sedalam apa scarsnya itu sangat mungkin sekali terbawa ketika nanti dia sudah dewasa dan sangat mempengaruhi pola parenting dia gitu. Makanya kenapa
Kalau di sesi-sesi konseling pranikah, kita selalu minta nih, bereskan dulu persoalan masa lalunya, sehingga beban itu tidak dimanifestasikan ke anak atau pasangannya pada saat mereka menjalankan dinamika rumah tangga, gitu. Jadi sangat besar banget dampaknya gitu bagi tumbuh kembang seseorang dan mempengaruhi pola parentingnya di masa yang akan datang gitu. Oke, nah Mbak, nah kalau untuk tadi berbicara soal apa ya, mengetahui atau menyelesaikan dulu gitu ya, inner child yang terluka ini Hmm, gimana mengobatinya Mbak gitu? mm-mm, mm-mm. Dari mana sih identifikasi sampai kemudian kita mengobatinya gitu Mbak? Mhm. Oke, jadi biasanya kalau kita tuh memiliki sebuah, trauma masa lalu, itu akan muncul dalam trigger-trigger gitu ya. Jadi ketika ada sebuah trigger, lalu kemudian kita merasakan sensasinya. Nah, kalau misalnya kita merasakan, misalnya sampai saat ini ketika anak agak cranky, lalu kemudian kita menjadi sangat oversensitif, kita sebetulnya bisa menandakan diri kita, jangan-jangan memang ada masalah dengan kita. Tapi Hmm. ada beberapa orang nih Mbak Nuca yang sulit mengidentifikasikan ini karena masa lalu gitu. Ya, jadi banyak sekali juga yang masih merepress ke dalam bawah sadarnya sehingga memang lebih ke arah gimana tindakan dia keseharian pada anaknya gitu. Jadi ketika dia memang mengetahui banyak sekali pola behaviornya itu menjadi berubah cukup signifikan dan Hmm. itu lebih banyak cenderung negatif, kita sebetulnya bisa recall dan dialog sama diri sendiri gitu ya. Ini mungkin karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, lalu gimana caranya? Ini kan technically banget ya, Mbak Nuca. Karena kadang-kadang, aduh mulai dari mana nih gitu ya. Yang pertama banget, kita tuh jangan denial kalau misalnya memang emosi kita lagi nggak enak. Lalu memang kita memang punya trauma sama masa lalu. Mungkin ayah kita terlalu galak kah gitu kan. Atau ibu kita yang mengabaikan kita terima itu dulu. Karena kunci dari mengelola emosi, mau anak, mau orang dewasa, itu adalah acceptance, menerima semua jenis emosi yang dia rasakan gitu kan. Jadi kalau dia sudah terima itu, masa lalu kan masa lalu ya, kita nggak bisa melakukan apapun tentang itu. Bahkan yang tadi sore jam 5 aja itu udah masa lalu ya Mbak Nuca. Artinya kita perlu berdamai sama yang mungkin jam 5 tadi kita baru berantem nih sama pasangan kita misalnya, atau misalnya kita konflik sama ibu kita gitu kan, itu udah masa lalu, nggak bisa diapa-apain. Maka kita memang perlu untuk menempatkan si masa lalu itu di belakang gitu, sehingga apa yang terjadi di belakang tadi nggak akan mempengaruhi kita di depan. Artinya kalau kita dulu pernah mengalami situasi buruk di masa kecil, itu adalah bagian dari masa lalu kita, lalu kita bercoba untuk mendamaikan gimana sih? Oke, itu adalah bagian masa lalu, berarti ketika saya terluka, saya tidak ingin melakukannya lagi pada anak saya, gitu istilahnya gitu kan. Dia kayak membingkai ulang pikiran gitu kan, Ya. reframing kembali pola pikirnya, mindsetnya, bahwa yang terjadi pada saya dahulu itu sangat tidak enak. Maka saya sebagai ibu tidak akan melakukan itu pada anak saya, gitu. Ya, jadi damainya itu seperti itu. Lalu kemudian kita pasti butuh dukungan, Mbak Nuca, karena nature-nya kita itu adalah makhluk sosial, nggak bisa sendirian. Jadi kalau kita menjalankan sebuah fase hidup tanpa dukungan, itu pasti berantakan. Jadi partnernya ya seperti Bu Min sama Pak Min gitu kan ya kan. Itu kan contoh yang perlu perlu dilihat sebagai fungsi komunikasi yang akrab hangat gitu ya. Nah, itu sebetulnya salah satu dukungan. Lalu kemudian support system lain yang bisa kita maksimalkan. Itu sebetulnya menjadi sebuah cara kita untuk bisa mendamaikan diri kita dengan apa yang sudah terjadi gitu. Karena itu sudah tidak bisa kita apa-apakan. Sama yang terakhir nih Mbak Nuca, forgiveness gitu, pengampunan. Itu penting banget karena seringkali kita nggak bisa damai sama orang tua kita, nggak bisa damai sama situasi itu karena sebetulnya kita punya kemarahan dan kebencian yang sangat besar.
Jadi ya kita mencoba melepaskan rasa itu bahwa saya memaafkan tapi ini bukan buat mereka, tapi buat saya. Karena saya nggak mau membawa beban itu untuk pola pengasuhan saya atau dengan pasangan saya. Nah, jadi ya yang seperti ini memang harus dilakukan gitu. Jadi nggak cuma malam ini didengar, tapi kemudian nggak coba dipraktikkan, nggak terasa nanti benefitnya.